kira-kira tanggalnya kapan? Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat. Pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Ini Mbak, ini kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Bu Megawati. Dan Bu Megawati kan diartikan bakal PDIP bakal masuk ke kabinet berikutnya di Pak. Di PDIP sendiri gimana? Apakah itu Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, ya. Lantas bagaimana posisi PDIP? Apakah tetap menjadi oposisi atau menjadi koalisi? Nah, inilah pada kenyataannya adalah masyarakat ditinggal sendirian begitu. Nampaknya PDIP tidak tahan menjadi oposisi, ya. Bahkan yang digembar-gemborkan dulu begitu ketika Ibu Megawati, ya, di situ mengungkapkan apakah PDIP menjadi oposisi atau koalisi begitu kan, itu masih belum memberikan harapan. Tapi ya masyarakat sudah menduga bahwa representasi ya dari PDIP adalah oposisi, ya. Tapi pada akhirnya mau bagaimana lagi, karena Prabowo dengan seorang Ibu Megawati begitu kan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah justru dengan Mulyono. Nah, inilah yang kemudian dalam waktu dekat akan bertemu dengan seorang Ibu Megawati. Saya yakin dan seyakin-yakinnya pertemuan ya Prabowo dengan Ibu Megawati, mereka akan menjadi kocar-kacir yang namanya Mulyono. Ini harus diwaspadai begitu kan. Artinya apa? Jangka panjang PDIP itu bukan tidak mungkin sewaktu-waktu di tahun 2024 akan menyodorkan untuk menjadi wakil. Ya jelas di situ menyingkirkan bayangan-bayangan seorang Jokowi, ya menyingkirkan bayangan-bayangan Gibran di situ ya, sehingga Gibran akan menjadi gelandangan politik begitu kan, karena mereka tidak punya partai. Makanya dengan kabar terbaru Prabowo bakal tancap gas ya umumkan kabinet ya usai dilantik. Nah inilah setelah Prabowo dilantik begitu kan ya, maka Prabowo akan ancang-ancang begitu mungkin besoknya atau lusanya akan mengumumkan kabinet, karena kabinet dari seorang Prabowo ini kabarnya sudah diwanti-wanti ya semua partai itu dapat kabarnya begitu kan ya, wallahu alam, kita lihat saja. Makanya dengan apa yang disampaikan oleh Puan kemarin bahwa insya Allah ya PDIP akan merapat pada pemerintahan seorang seorang Prabowo. Banyak muncul spekulasinya, narasi-narasinya banyak. Ada yang mengatakan bahwa Puan akan menggeser Gibran. Ada yang mengatakan Gibran tidak bisa dilantik diganti dengan Puan. Ada berspekulasi itu. Tapi saya meyakini betul bahwa konstitusi ya sekarang ini Gibran tetap dilantik. Tapi kita lihat saja, tidak semua partai Kim itu suka pada PDIP. Kita lihat saja di situ, pasti ada nama-nama orang Jokowi begitu kan ya, seperti Partai Golkar mungkin ada nama-nama masih setia kepada seorang Jokowi di situ. Makanya disitulah di belakang Gibran ini bisanya ya nanti begitu kan ya. Kalau PDIP tetap ingin menunjukkan ingin menguasai di situ begitu, maka saya kira ini tidak akan bisa, karena partai-partai yang lain mungkin akan mendorong Gibran wakilnya begitu kan ya, karena politik itu tidak bisa saya rasa kecuali seorang Prabowo ini mengunci semua begitu kan ya. Ya kita tunggu saja di tahun 2025 begitu ya, di tahun 2029 maaf ya. Bahkan ya dari undang-undang kementerian yang disahkan ya nampaknya seorang Prabowo membutuhkan tambahan kementerian itu. Mungkin salah satunya adalah bagaimana untuk penambahan itu ya yang namanya bagi-bagi kekuasaan dan jabatan itu kan pasti berkurang begitu ya. Mungkin dengan adanya penambahan itu saya kira tidak perlu begitu kan ya. Kenapa? Tidak perlu penambahan itu, karena pada kenyataannya kalau kita nambah di kementerian ya terus begitu kan, maka tidak begitu efektif ya, tidak begitu efektif. Salah satunya seperti Menteri Sosial,
terus kemudian Kemensos begitu kan, lalu kemudian ditambah lagi dengan ini dengan itu, saya kira tidak begitu efektif begitu. Kalau Prabowo sudah berkomitmen untuk melanjutkan kinerja dari seorang Jokowi, tidak ada masalah begitu. Oke, tidak ada masalah karena ini adalah merupakan keberlanjutan. Tapi ingat PDIP posisinya seperti apa begitu ya. Saya kira saya sudah sering mengatakan bahwa PDIP dengan Prabowo ini tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Yang justru yang menjadi masalah itu dengan Gibrannya begitu. Makanya ada yang mengatakan wah ini sebuah buah si malakama ya PDIP dan setengah hati lawan seorang Jokowi. Ya mungkin bukan tidak mungkin sewaktu-waktu antara PDIP dan Jokowi ini sudah berakhir begitu kan ya. Sudah berakhir, mereka sudah melupakan, seorang Jokowi sudah melupakan, ya PDIP sudah melupakan. Tapi bagaimana dengan sebuah realitas yang kemudian para pendukung-pendukung mereka begitu kan? Kan sempat pecah kongsi antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Kemarin saja saat Pilpres pecah kongsi begitu. Makanya dengan adanya seperti ini sakit hati dari PDIP ya sulit untuk bisa diobati. Bahkan ya satu sisi puan soal PDIP gabung ke pemerintahan baru usai Megawati Prabowo bertemu dengan mungkin ya ketika Ibu Megawati bertemu dengan Prabowo mungkin akan bergabung di situ. Ya kita tunggu saja begitu ya. Makanya saya meyakini bahwa kalau bergabung pasti hitung-hitungannya adalah menteri, jabatan begitu. Saya kira tidak mungkin kalau tiba-tiba mau bergabung tapi tidak jabatannya tidak tidak dapat jabatan, saya kira tidak mungkin juga begitu kan. Makanya pertemuan ini secepat mungkin sebelum ya seorang Prabowo ini dilantik ya. Bahkan pertanyaannya sekarang adalah PDIP jadi oposisi atau koalisi Prabowo. Pertanyaan ini saya kira oposisi ini kan seharusnya murni begitu kan ya. Bukan melawan sih, artinya ada kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Apapun yang terjadi itu harus menjadi kontrol. Tapi nampaknya ya oposisi dari PDIP nampaknya omon-omon begitu kan. Bisa saja main dua kaki begitu. Satu sisi sebagai kontrol menjadi oposisi, satu sisi mereka bergabung kepada seorang pemerintahan seorang Prabowo ya. Tapi kita taktik politiknya begitu kan ya, mungkin yang diuntungkan itu adalah Prabowo-nya di situ. Makanya ada yang mengatakan bahwa hubungan seorang Jokowi ya dengan PDIP ini katanya sudah selesai. Sudah selesai ya. Tapi saya kira sampai kapanpun para pendukung-pendukungnya masih ingat begitu kan. Apalagi soal kritikan-kritikan dari PSI juga begitu kan ya. Bahkan ya dari usulan dari PSI saja begitu mengusulkan Jokowi jadi ketua koalisi ya berada di atas partai politik. Nampaknya mau nggak ya? Saya kira juga tidak mau. Seperti Partai Demokrat, Partai PAN saya kira tidak mau begitu kan ya. Karena mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri di dalamnya. Ya nggak tahu lagi dengan yang lain saya nggak tahu lagi begitu. Tapi dengan adanya seperti ini saya kira untuk PSI saya kira kan PSI kan partai kecil begitu kan ya. Ya tidak bisalah mengatur-ngatur orang begitu kan. Ya apalagi sekelas PDIP. Saya kira tidak mungkin mengatur-ngatur mereka begitu. Dan juga salah satunya begitu hasrat Jokowi kuasa Partai Golkar lewat Bahlil Lahadali. Mungkin ada hitung-hitungan yang kemudian menarik begitu bahwa Partai Golkar kalau nanti ada nuansa-nuansa kekuatan antara PDIP dengan Pak Prabowo bukan tidak mungkin ini akan memainkan Gibran begitu kan ya. Karena satu-satunya yang mudah dimainkan adalah Gibran. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah ya Gibran ini tetap walaupun dikunci nantinya tetap belusukan sana sini. Bahkan akan melebihi dari seorang Prabowo. Karena satu-satunya branding yang kemudian dimunculkan oleh seorang Gibran di situ adalah hanya bertemu dengan masyarakat. Belusukan sana sini. Saya kira kalau diundang di kampus besar ya di diskusi begitu kan yang begitu-begituan saya kira seorang Gibran tidak akan hadir di situ begitu kan. Lebih baik ya ketemu dengan masyarakat, dengan pasar ya menyurvei ini, menyurvei itu begitu kan. Sebagai bentuk ya persiapan ya bertarung di tahun 2029. Ya bisa saja Prabowo Gibran lawan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya lawan Gibran. Makanya pertarungan politik seperti ini saya kira sah-sah aja begitu. Tapi kita lihat saja strateginya
ya Jokowi begitu kan ya, strateginya Jokowi saya kira sudah berpengalaman 2 periode, maka PDIP dengan Prabowo begitu kan, maka mungkin ditertawakan dari seorang Jokowi begitu, karena sudah berpengalaman seorang Jokowi, pintu masuknya kemana mereka sudah berpengalaman begitu. Saya kira ini bisa saja begitu sewaktu-waktu kalau Prabowo dengan Ibu Megawati bertemu, bisa saja seorang Jokowi ya ditinggal. Nasib Mulyono di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.